Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan turunannya, yaitu PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren, mengamanahkan penyelenggaraan ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional atau juga disebut dengan imtihan watani. Imtihan watani ini adalah sangat penting. Jadi imtihan watani diselenggarakan sebagai bagian daripada proses penjaminan mutu pada pendidikan diniyah formal atau PDF yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi dan penguasaan terhadap materi kurikulum berbasis kitab kuning dengan mengacu pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang sudah ditetapkan. Tahun 2025 ini merupakan tahun ke-8 penyelenggaraan Imtihanul Watani. Akan tetapi diikuti insya Allah akan diikuti 11.077 santri berbasis CBT atau Computer Based Test. Insya Allah itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai tanggal 30 Januari 2025. Untuk PDF jenjang kuliah dan untuk 31 Januari sampai 21 Februari tahun 2025 ini untuk PDF jenjang wusta kepada seluruh santri dan satuan PDF di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan Imtihanul Watani. Saya, Nasaruddin Umar, selaku Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Imtihan Watani 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi pada PDF jenjang wusta dan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini, di Tanah Wajo, tempat lahirnya para ulama, di tempat inilah berdirinya Pondok Pesantren As-Adiyah yang merupakan pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia bagian timur. Pondok pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdiri sejak tahun 1930 atau pada masa penjajahan Belanda. Tokoh di balik pendiriannya adalah seorang ulama berdarah Bugis yang lahir dan menuntut ilmu di Mekah bernama Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi. Andre Guruta As'ad merupakan pencetak para ulama dan da'i yang ada di tanah Bugis dan Sulawesi Selatan secara umum. Sebagian besar ulama Bugis yang masyhur mempunyai sanad keilmuan dengan Andre Guruta As'ad. Hampir seluruh pesantren yang terdapat di Sulawesi Selatan didirikan oleh para murid beliau. Pondok pesantren As-Adiyah terus mengalami perkembangan. Hasil Muktamar As-Adiyah ke-15 tahun 2022 mendaulat Imam Besar Masjid Istiqlal Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang. Dengan semangat untuk berkhidmat kepada alma mater, Andre Guruta menawarkan pengelolaan sistem manajemen yang baru. Di bawah kepemimpinan Andre Guruta, As-Adiyah melakukan akselerasi pembangunan untuk menjadikan lembaga ini sebagai pusat pengkajian dan dakwah Islam di kawasan Indonesia Timur. Tujuan pendidikan Pondok Pesantren As-Adiyah adalah melahirkan keluaran yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab kepada pembangunan agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan,
Pondok Pesantren As-Adiyah menjalankan program pengajian Kitab Kuning, perkampungan bahasa, bimbingan Qiraatul Kutub, bimbingan tilawah, penataan mubalik, dan lain-lain. Hal tersebut juga ditunjang dengan berbagai fasilitas ruang kelas yang nyaman, asrama, kantin, sarana olahraga, laundry, As-Adiyah Mart, dan lain-lain. Pondok Pesantren As-Adiyah memiliki jenjang pendidikan lengkap di Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, pendidikan diniyah formal ulia, tahfiz Al-Quran, hingga lembaga pendidikan tinggi termasuk pada tingkatan pengkaderan ulama. Berkah pendidikan di pesantren As-Adiyah ini sudah mencetak alumni yang memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Telah banyak lahir para tokoh ternama yang berkiprah secara regional, nasional, maupun internasional. Di tempat ini, kami bukan hanya mengajar, namun kami mendidik mental dan kepribadian yang menanamkan nilai-nilai keistiqomahan, ketulusan, ketabahan, kemandirian, dan kesederhanaan, serta persaudaraan sebagai bekal saat menjalankan kehidupan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Bagi kami, pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi juga mendidik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basnang Said, Direktur Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Para keluarga besar pondok pesantren seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas. Alhamdulillah, pendidikan diniyah formal sebagai salah satu pendidikan formal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 diakui oleh negara. Dan alhamdulillah tahun 2025 kita kembali akan melaksanakan hajatan gelaran Imtihan Watani atau ujian nasional bagi pendidikan diniyah formal baik tingkat usta maupun tingkat ulia. Imtihan Watani untuk tingkat PDF ulia akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Januari 2025. Sedangkan untuk pendidikan diniyah formal tingkat usta akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari hingga tanggal 2 Februari 2025. Oleh karena itu, kepada seluruh anak-anakku, para santri PDF ulia dan wusta yang akan mengikuti Imtihan Watani, kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Imtihan Watani. Yang paling penting bagi Ananda semua adalah bukan hasilnya, tetapi yang terpenting adalah proses yang telah Ananda lewati selama ini. Semoga seluruh proses-proses yang kita lewati, yang Ananda lewati, insya Allah bernilai manfaat ke depan. Dan hal yang bermakna paling penting bagi kalian adalah bisa menemukan masa depan dalam rangka menjadi generasi terbaik Indonesia. Menjadi generasi yang membanggakan bukan hanya untuk pesantren, tetapi untuk agama, bangsa, dan negara. Sekali lagi, selamat melaksanakan Imtihan Watani, baik tingkat PDF ulia maupun tingkat usta. Semoga mendapatkan nilai yang berkah, manfaat, dan maslahah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.